video kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik bimbingan dan konflik. Yuk simak baik-baik videonya. Yang pertama, BK bersifat humanistik, yang artinya BK melihat setiap peserta didik memiliki individu yang unik. Nah, setiap orang kan memiliki potensi, memiliki masalah dan kebutuhan yang berbeda, bukan? Sehingga ini itu menjadikan konselor memiliki layanan yang dapat membuat suasana menjadi hangat, empatik, dan penuh penerimaan kepada siswanya. Yang kedua, bertujuan untuk mengembangkan potensi. BK tidak hanya untuk mengembangkan potensi dan untuk menyelesaikan masalah. BK membantu peserta didik untuk mengenal diri mereka sendiri, menguatkan bakat serta kemampuan mereka agar bisa mencapai perkembangan yang optimal. Yang ketiga, BK dilaksanakan secara sistematis dan terencana. BK tidak dilakukan asal-asalan, tetapi penuh dengan perencanaan yang sistematis. Yang keempat, berorientasi pada pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. BK membantu siswa untuk memahami masalahnya, sedangkan konselor itu memfasilitasi supaya siswa itu bisa memilih langkah terbaiknya itu apa. Yang kelima, BK menggunakan berbagai teknik dan pendekatan seperti bimbingan klasikal, layanan informasi, studi kasus, hingga tes psikologi. Itu semua dipilih tergantung dengan kebutuhan siswa. Aku akan menjelaskan apa itu karakteristik fisik. Setiap manusia memiliki ciri khas yang membuatnya unik. Ciri atau karakteristik fisik adalah bagian luar tubuh yang dapat kita lihat dan seringkali menjadi hal pertama yang diperhatikan saat bertemu seseorang. Nah, apa itu karakter fisik? Karakteristik fisik adalah bentuk, ukuran, dan penampilan tubuh yang terlihat secara kasat mata. Ini termasuk tinggi badan, warna kulit, bentuk wajah, warna rambut, hingga postur tubuh. Karakteristik ini dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, serta pola hidup. Nah, selanjutnya itu ada contoh karakteristik fisik. Beberapa contoh karakter fisik di antaranya yaitu tinggi dan berbadan. Setiap orang memiliki proporsi yang berbeda-beda. Lalu ada warna kulit, dari terang hingga gelap, semuanya merupakan variasi alami. Misalnya itu ada bentuk wajah, oval, bulat, persegi, hingga bentuk hati. Yang selanjutnya ada rambut itu bisa ada yang lurus, ada yang ikal, ada yang keriting, dan ada yang panjang atau pendek. Nah, selanjutnya itu ada ciri khas lainnya seperti lesung pipi, tahi lalat, atau Di sini aku akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh temanku sebelumnya, yaitu mengenai karakteristik fisik. Mengapa sih karakteristik itu sangat beragam? Keberagaman karakteristik fisik muncul dari perpaduan faktor genetik orang tua dan lingkungan. Selain itu, adaptasi terhadap kondisi alam juga berperan membentuk ciri tubuh manusia di berbagai wilayah. Mengapa sih di berbagai wilayah kok bisa berubah fisiknya? Bisa juga loh dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya seperti kita anak kos. Kadang kita tidak cocok dengan air yang A dengan air yang B. Kedua, kulit sering berjerawat, kering, dan kemerahan. Selanjutnya, menghargai perbedaan. Perbedaan fisik bukanlah pembatas, melainkan kekayaan yang menunjukkan betapa keberagamannya manusia. Dengan memahami karakteristik fisik, kita bisa belajar untuk lebih menghargai satu sama dengan yang lain. Sama dengan halnya seperti sekarang, kita sebagai rakyat Indonesia yang sangat menghargai atas perbedaannya. Seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi teman-temanku semuanya, jangan sesekali kalian menyinggung tentang fisik orang lain, karena itu akan menyebabkan sakit hati, walaupun sepele tetapi akan menyebabkan kedengkian untuk teman kita sendiri. Setiap karakteristik fisik adalah keunikan yang membentuk identitas kita. Jadilah diri kita sendiri dan hargai keberagaman di sekitar, karena pada akhirnya yang membuat kita istimewa adalah perbedaan itu sendiri. Karakteristik intelektual mencakup beberapa kemampuan utama. Yang pertama, kemampuan memahami konsep.
Jadi, bukan hanya menghafal, tetapi juga melihat pola dan hubungan antar ide. Yang kedua, penalaran logis, yaitu kemampuan berpikir runtut dan menilai apakah suatu argumen itu masuk akal. Yang ketiga, memori kerja, yang memungkinkan kita untuk menahan dan mengolah informasi sekaligus. Dan yang tak kalah penting, fleksibilitas berpikir, kemampuan mengubah strategi saat menghadapi situasi baru. Nah, semua aspek ini sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Ada yang mudah menganalisis masalah secara kompleks, ada juga yang lebih memahami lewat contoh konkret. Nah, ada yang cepat memproses informasi dan ada juga yang butuh waktu lebih lama. Perbedaan ini sangat wajar karena tiap orang mempunyai kekuatan kognitif yang berbeda. Yang penting adalah bagaimana seseorang mengelola proses belajarnya, apakah ia tahu kapan harus bertanya, mengulang, atau mengganti strateginya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang karakteristik emosional peserta didik. Yuk kita pahami kenapa emosi sangat penting dalam proses belajar. Karakteristik emosional adalah cara siswa memahami, merasakan, mengekspresikan, serta mengelola emosinya. Emosi dapat mempengaruhi fokus, motivasi, interaksi sosial, atau bahkan prestasi belajar siswa. Setidaknya, ada beberapa karakteristik emosional yang sering kita jumpai pada peserta didik. Yuk kita bahas. Karakteristik pertama adalah mudah cemas. Beberapa siswa merasa gugup ketika berbicara di depan kelas. Yang kedua, sensitif terhadap kritik. Ada beberapa siswa yang merasa tersinggung ataupun sedih ketika diberi suatu masukan. Yang ketiga, emosi belum stabil. Hal ini umum terjadi pada usia remaja. Yang keempat, butuh pengertian. Ada beberapa siswa yang lebih percaya diri ketika mendapat apresiasi. Selanjutnya juga berperan penting dalam mendampingi emosi siswa. Guru bisa memberikan dukungan emosional menggunakan komunikasi positif dan menciptakan lingkungan belajar yang aman. Mengajarkan siswa cara mengatur emosi juga membantu mereka lebih nyaman dan fokus belajar. Nah, dengan memahami karakteristik emosional peserta didik, kita dapat menciptakan pembelajaran yang lebih empatik, menyenangkan, dan efektif. Di sesi kali ini, kita bakal membahas tentang karakteristik status sosial peserta didik. Kira-kira kalian tahu nggak sih status sosial itu apa? Nah, status sosial itu adalah suatu kedudukan seseorang dalam lingkungan sosial yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pekerjaan orang tua, pendidikan orang tua, dan ekonomi keluarga. Nah, nantinya status sosial ini sangat berpengaruh dalam berkembangnya karakteristik peserta didik, baik dalam belajar maupun interaksi sehari-hari. Nah, di sini aku bakal ngejelasin faktor apa aja sih yang mempengaruhi status ekonomi dari peserta didik itu sendiri. Yang pertama itu ada ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada rendah, yang kedua menengah, dan yang ketiga itu ada tinggi. Dan yang kedua, itu ada faktor yang kedua itu ada pendidikan orang tua. Pendidikan orang tua sangat mempengaruhi dari cara mendidik orang tua itu sendiri gimana ke peserta didiknya. Dan yang ketiga, itu ada pekerjaan orang tua, karena pekerjaan orang tua menunjukkan suatu kualitas keluarga. Dan yang terakhir, itu ada lingkungan sosial, karena mempengaruhi dari cara pergaulan dan fasilitas belajar. Nah, kalian tahu nggak sih kalau lingkungan sosial itu sangat berpengaruh dengan perkembangan peserta didik? Kalau dari keluarga dengan status sosial tinggi, akses pendidikan dan teknologi biasanya jauh lebih gampang. Mereka lebih percaya diri, berambisi besar, serta punya dukungan keluarga yang sangat kuat. Nah, beda lagi dengan status sosial ekonomi menengah. Kelompok ini biasanya cenderung lebih stabil, baik dari segi akademik maupun dari segi emosional. Nah, mereka ini biasanya juga lebih cepat beradaptasi di berbagai lingkungan sosial, dengan dukungan keluarga yang cukup dan tidak berlebihan. Nah, teman-teman, yang terakhir adalah status sosial yang rendah. Dengan status sosial yang rendah, peserta didik cenderung untuk merasa tidak percaya diri karena akses belajar yang lebih rendah dan motivasi belajar mereka bisa saja turun karena tekanan dari ekonomi. Beberapa anak juga akan mengalami masalah terhadap emosi ataupun perilaku. Jadi kesimpulannya, status sosial akan berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik. Di vlog edukasi kali ini, kami akan membahas mengenai karakteristik latar belakang keluarga dan lingkungan sekitar dalam bimbingan konseling.
Lalu, apa sih pentingnya bagi kita untuk mengetahui materi tersebut? Nah, materi tersebut penting bagi kita karena kondisi keluarga dan lingkungan sekitar itu mempengaruhi perkembangan perilaku, emosi, dan juga cara belajar seseorang. Untuk itu, mari kita simak videonya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai karakteristik latar belakang keluarga, di mana dalam karakteristik latar belakang keluarga ini mencakup berbagai hal. Di antaranya yaitu yang pertama, struktur keluarga, yaitu keluarga inti, besar, serta orang tua tunggal. Yang kedua, status ekonomi, yaitu keluarga berada, menengah, atau yang kurang mampu. Yang ketiga, pola komunikasi, apakah keluarga ini terbuka atau tertutup. Yang keempat, pendidikan orang tua yang bisa mempengaruhi pola asuh. Jadi, dari keempat aspek ini, itu semua berpengaruh pada bagaimana siswa ini bersikap dan menghadapi suatu masalah. Nah, selanjutnya ada dampak keluarga terhadap perkembangan individu, di mana kondisi keluarga bisa berdampak besar. Beberapa dampak yang dapat muncul antara lain. Yang pertama ada keluarga harmonis, menjadikan anak lebih percaya diri dan mudah beradaptasi. Yang kedua, ada keluarga sering konflik, menjadikan anak bisa stres dan sulit fokus belajar. Yang ketiga, pola asuh keras, menjadikan anak cenderung takut atau menarik diri. Yang keempat, pola asuh sportif, menjadikan anak tumbuh lebih mandiri. Konselor perlu memahaminya agar dapat memberikan bantuan yang tepat. Baik, selanjutnya mengenai karakteristik lingkungan. Nah, karakteristik lingkungan ini tuh ada 3. Yang pertama ada lingkungan sekolah. Ini meliputi teman-teman, guru, dan juga suasana di kelas. Kemudian yang kedua ada lingkungan masyarakat. Ini mengenai keamanan yang ada di masyarakat tersebut dan juga budaya yang ada dalam masyarakat tersebut. Yang ketiga ada lingkungan pergaulan. Nah, ini bisa dari teman-teman sebaya dan juga kelompok sosial. Nah, berikut juga ada dampak dari karakteristik lingkungan tersebut terhadap individu. Nah, dampaknya yang pertama nih, misalnya jika memiliki teman pergaulan yang positif, maka itu akan meningkatkan motivasi berkembang dalam diri individu. Kemudian yang kedua, ada sekolah yang suportif. Nah, sekolah yang suportif ini juga dapat mengembangkan prestasi siswa. Kemudian yang terakhir ada pergaulan yang negatif. Nah, pergaulan yang negatif ini tuh dapat memicu adanya kenakalan remaja. Jadi, sebagai konselor juga harus melihat faktor dari lingkungan tersebut untuk memahami kondisi siswa tersebut. Nah, jadi baik dari sisi lingkungan keluarga maupun sisi lingkungan sekitar itu berperan sangat besar bagi pembentukan karakteristik dan perilaku seseorang. Walaupun kita belajar di luar ruangan, tapi satu hal tetap sama. Setiap siswa punya cara belajar yang berbeda. Aku lebih cepat paham kalau lewat gambar dan warna, jadi lebih fokus belajarnya. Aku suka belajar dari suasana alam malah bikin makin jelas. Berguna menyerap air dan mineral dari tanah. Belajar sambil bergerak itu paling enak, apalagi outdoor game. Favorit banget deh ini. Sekarang, jelaskan interaksi sosial sesuai gaya kalian. Yuk, tunjukkan. Interaksi sosial terjadi saat dua orang saling mempengaruhi. Mudah kan? Interaksi sosial itu hubungan antar manusia. Nih, lihat alurnya. Nah, kayak gini nih, satu orangnya kok, satu orang membalasnya. Cakep. Kalian beda-beda, tapi semua tetap paham. Itu karena perbedaan adalah kekuatan. Karena setiap siswa itu unik. Yuk, hargai perbedaan karakter belajar. Dengan begitu, pembelajaran jadi lebih menyenangkan. Belajar di alam, belajar menerima perbedaan. Terima kasih.